Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa gatna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karim mubarik ala hadha nabil karim wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma taqabbal du'ana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiraatal qur'ana ya Allah bil barakah syahr Ramadan bihaq habibika nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mukaramin yang saya hormati, para asatizah, pengurus DKM Masjidil Husna. Om Dodi, makasih banyak Om udah dikasih tempat. Om Adin, Masya Allah alaik. Semoga senior kita ini, saya nggak bilang orang tua ya, saya nggak bilang orang tua. Semoga senior kita ini Allah panjangkan usianya, Allah jaga mereka dunia akhirat. Dan yang saya rindukan, Gen Z, how are you guys? Apa kabar? How's life, man? It's going good. Gaya banget gue, elah. Susah bahasa Inggris. Sehat semuanya? Lancar puasa? Udah ada yang mokel? Belum ada yang mokel, jangan sampai ya. Jangan sampai. Alhamdulillah, Masya Allah, Salika, makasih banyak. Hari ini kita agak berbeda karena ada papan tulis dan saya punya tangan kanan. Karena saya malas berdiri, ada Selik yang menulis. Mantap. Nanti aja Sel, ntar kita tulis, ntar kita bahas. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh minta kertas? Ada beberapa poin yang sebenarnya Anda mau tuliskan. Jadi hari ini adalah judulnya apa bahasa Inggris tadi? Chasing Lailatul Qadar. Bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan pertama. Poin pertama. Sel, tulis Sel di situ Sel. Nomor 1, Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, semua tahu surahnya yang disunahkan dibaca ketika sholat tarawih. Baca nggak? Ada yang nggak tarawih semalam? Cowok? Nggak, yang cewek ntar dulu. Gue nanya yang cowok. Yang cowok ada yang bolong tarawihnya? Assalamualaikum. Takut jawab dia. Dia lagi puasa, ya gue bohong, gua pahala puasa rusak, kata dia. Ada yang bolong? Kenapa? Tutupin mulai malam ini, jangan sampai ada bolong tarawih. Bahkan, ini mohon maaf lahir batin nih. Ini kita live gak sih? Enggak kan? Bisa di-cut dong? Bisa dong? Aman dong, daripada viral. Ntar ditelepon lagi sama ulama-ulama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sholat tarawih bukan cuma di bulan Ramadan. Oh, ajib. Nabi Muhammad SAW sholat tarawih bukan cuma di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW setiap malam di luar Ramadan juga menghidupkan malam-malam tersebut dengan sholat. Nafsu kama tarawih, sama seperti sholat tarawih. Jadi kalau misalnya nggak sempat, misalnya kecapean, pulang bukber, kekenyangan, sampai rumah ngantuk, terus bablas tidur, pesan saya, jangan tinggalkan sholat tarawih meskipun ini pahit-pahit ini bahasa kasarnya ya, meskipun 2 rakaat.
Saking pentingnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Oke, apa Lailatul Qadar? Dalam ayat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami turunkan kepada mereka siapa? Lailatul Qadar. Orang apa Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan nih. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahu nggak kalian itu Lailatul Qadar apa? Semua orang tahu jawabannya. Dalam Quran dijelaskan Lailatul Qadri khairun min, kalau 1000 bulan berarti berapa tahun? 3. 1000 bulan berarti 83. Apa yang dikejar di sini? Apa yang dikejar? Pahala, ibadah, atau apa? Apa yang dikejar? Kalau semua orang ngejar ini, yang dikejar pahala, mohon maaf, Anda kayak Ayu Ting Ting, salah alamat. Di mana nyari alamat. Enggak di situ tempatnya. Bukan di situ mencari pahala, tapi di situ menunggu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Usia kita nyampe 83. Besok aja belum tentu hidup. Besok aja belum tentu hidup. Gue pulang nih naik motor, belum tentu gue hidup di rumah. Bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam. Maka Lailatul Qadar adalah sebuah momen penting. Sebuah momen penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, atau bahasa kita sekarang reward. Bisa? Oke. Lailatul Qadar sama dengan reward. Rewardnya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan beribadah kepada Allah Ta'ala. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh sale. Bulan Ramadan penuh diskon. Bulan Ramadan penuh obral. Lailatul Qadar reward. Reward seperti apa? Kenapa diberikan Allah Ta'ala itu reward? Kenapa Allah memberikan kepada kita reward? Kan Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa ma aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali bagi enggak mau. Yang enggak mau siapa? Nih, ini bercabang nih. Yang tidak mau siapa? Yang tidak mau adalah mereka yang tidak mau mengikuti perintahnya Allah Ta'ala. Tahan. Sekarang kita masuk bulan Ramadan. 1A ya. Bulan Ramadan disuruh ngapain? Puasa. Apa puasa? Apa puasa? Kalian puasa? Apa puasa? Ayo, ya akhir rijal. Apa puasa? Tujuan itu menjadi takwa. Apa puasa? Puasa al-imsak, menahan dari segala yang membatalkan puasa, yaitu apa? Makan minum dari subuh hingga maghrib. Ada puasa. Puasa dibagi dua. Puasa dibagi dua. Nah, ini adalah strategi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Puasa dibagi dua. Yang pertama puasa syariat. Puasa syariat. Selika bolak-balik pinter kan, asik kan? Yang kedua puasa tarigat. Nah, ini kenapa adanya Majelis Al-Husna? Karena kalian mau dicetak menjadi orang luar biasa. Ini dia nih. Ini momen ini. Puasa syariat
itu ada waktunya. Puasa syariat ada waktunya, dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Puasa syariat menahan daripada ma hurimat, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu makan, minum dan berhubungan suami istri di siang hari, membatalkan ini. Hawa nafsu merusak pahala puasa. Akan tetapi puasa syariat ini banyak yang terjebak di dalamnya. Dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dalam puasa cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Kok bisa? Karena mereka suka menanti-nantikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, fawailul lil musallin, sungguh rugi orang-orang yang sholat. Loh, kok orang sholat rugi? Alladzina hum an sholatihim, yaitu mereka yang suka melambat-lambatkan. Antar aja deh terawihnya, antar aja deh isya'nya, antar aja deh zuhurnya, ntar aja deh asarnya, masih keburu kok. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang suka mentakhirkan. Kemudian apa? Dia tidak menjaga hawa nafsu. Dia tidak menjaga hawa nafsu, terutama mohon maaf ladies, gosip. Asukutun salama, kata Rasulullah. Guys, sekarang zaman sekarang cowok juga gosip ternyata. Jangan ngomongin. Ketika ada orang ngomongin itu kepada kalian, ngomongin orang lain, bilang sama dia apa? Bro, pala gue puyeng asli dah. Yang lo omongin juga belum tentu lebih buruk daripada gua. Bisa jadi gua yang lebih buruk daripada dia. Nah, momen Ramadan ini yang paling banyak jebol adalah apa? Yang merusak pahala puasa kita. Bukan batal ya, ini nggak batal ya, bukan batal yang puasa, tapi merusak pahala puasa. Yaitu apa? Orang yang tidak sabar alias pemarah. Alias pemarah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, karena engkau akan masuk surganya Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Hawa nafsu dengan lawan jenis. Ini puasa syariat yang ada batas waktunya. Lalu bagaimana dengan puasa tarigat? Selika nulis apa sih? Gue kepo dah. Gue pengen lihat. Lu nulis apa sih? Oh bisa. Oh bagus Asel, aneh gaptek. Oke. Puasa tarigat. Tarigat. Rikot kok. Oke, kalau tulisan Arabnya tulisan Arab. Iya, tarigat. Oke. Tarigat. Puasa tarigat tidak memiliki batas waktu. Nah, ini nih. Puasa tarigat tidak memiliki batas waktu. Lalu dia ngapain? Dia selalu berpuasa dalam hidupnya. Maksudnya puasa nih, tar dulu nih. Ini kata Rasulullah keren banget ini. Kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun.
Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak puasa? Berapa banyak orang yang nggak puasa tapi dia puasa? Keren nih bahasa Rasulullah. Asli keren. Saya ketika baca kitab itu, masya Allah bahasa Rasulullah nih. Kamil shaimin muftirun. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak puasa? Artinya apa? Contoh nih. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gorengan langsung 3, bumbu pecel, apalagi takjil, nasi sepiring, apalagi ayam 1, kopi segelas. Kamil shaimin muftirun. Berapa banyak orang yang berpuasa padahal dia nggak puasa. Hakikat puasa terletak pada waktu setelah puasa, ketika berbuka puasa. Wa kam min muftirin shaimun. Nah, berapa banyak orang yang nggak berpuasa tapi pada puasa. Maksudnya apa? Nih dia nih, yang tadi itu ditulis tuh. Allahumma shalli Muhammad. Yang tadi nulis apa gitu ya? Yang pertama setelah syariat mentakhirkan sholat. Nah, dia tidak mentakhirkan sholat. Kemudian apa? Dia nggak gibah. Dia nggak ngomongin orang. Kemudian apa? Mohon maaf, sekarang saya menanya kepada kalian guys, udah berapa kali check out Shopee? Check out Shopee, COD, Shopee keranjang, check out. Belanja berapa kali bulan ini? Buat Ramadan buat Lebaran udah belanja? Astagfirullah. Buat Lebaran udah belanja? Udah. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih dikatakan sama Rasulullah SAW, kamin shaimun muftirun wa kam min muftirin shaimun. Berapa banyak orang yang berpuasa dia nggak puasa, berapa banyak yang tidak puasa tapi dia puasa. Apa? Hawa nafsu. Contoh, tadi saya bilang sama panitia mana tadi? Aku bilang sama dia aku mau kopi. Itu ada maksudnya. Itu nggak diminum, cuman dipajang depan mata. Ya nggak apa-apa, silakan. Untuk apa? Melatih hawa nafsu. Kita ini kan kalau paling sering dendam sama nafsu kita kan, ketika buka puasa, betul? Apa yang kau inginkan melatihnya? Apa yang kau inginkan taruh depan mata, jangan diminum, jangan dimakan. Bisa nggak? Bisa nggak? Karena apa? Melatih berapa banyak orang yang tidak berpuasa ternyata dia puasa. Nah ini puasa batiniah secara tarigat. Puasa nggak marah, puasa menahan hawa nafsu, makan nggak kebanyakan, minum nggak kebanyakan, nggak marah, sehingga apa? Sifat api dalam diri kita ini mati. Makanya disuruh puasa. Kalau kita sudah fokus kepada yang namanya puasanya, kalau kita sudah yang namanya tergolong orang yang shaimun, orang yang berpuasa terus menerus, datangnya Ramadan dengan tangis, di pertengahan Ramadan juga dengan tangis, 10 pertama nangis, 10 kedua nangis, 10 ketiga nangis. Kenapa? Karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah reward kepada siapa? Kembali ke nomor 1, Seliga. Maaf Sel. Dibalik aja Pak tulisnya. Enggak. Digeser Sel, di slide. Oh iya. Lailatul Qadar adalah reward kepada siapa? Kepada mereka jiwa-jiwa yang tenang.
Zat, ini kita harus kursus dulu Zat. Untung bukan aku yang nulis, lebih gaptek. Yang di kemarin diajarin Sel, iya lah Sel. Oke. Nyambung. Iya, marhaba. Oke. Reward kepada siapa? Kepada mereka jiwa-jiwa yang tenang. Lailatul Qadar, ingat, tolong digaris bawahi, adalah reward kepada orang yang jiwa-jiwanya tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'a ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala, irji'a ila rabbik radiyatan mardiyah, yang meridai apa-apa yang diridai. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita semua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Radiyatan mardiyah. Apa kata Allah Ta'ala? Makanya kalau mau dapetin radiyatan, ridhonya Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi, ngumpul sama orang-orang beribadah kepadaku. Lalu apa? Fadkhuli jannati. Setelah ngumpul sama orang beribadah kepada Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, kemudian apa? Ngumpul di surganya Allah Ta'ala. Mohon maaf, surga gak seberapa. Udah pernah kita bahas kan, bahwa surga itu ada artinya gak? Ada gak? Surga itu terasa bahagia kalau ada apa? Kalau kita bisa ngapain? Ayo, yang bisa pernah saya bahas di sini. Surga itu akan sangat aduh, mata saya rabun. Surga itu aman. Udah. Surga itu akan sangat berarti apabila apa? Dalam surga ada apa? Jawab aja, nggak apa. Bidadari, aduh. Bentar Pak ya, sahur Pak ya. Kenapa langsung bidadari? Surga itu indah kalau ada apa? Akan terasa indah kalau ada apa? Ini perdebatan antara guru-guru Bikers dakwah. Saya kemarin debat sama mereka. Bukan debat sih, diskusi. Saya bilang, apa artinya surga tanpa Rasulullah? Dia bilang apa? Salah wa, kata dia. Lu salah, katanya. Kenapa? Apa arti surga tanpa Rasulullah? Itu masih kalah sama satu hal. Apa arti surga kalau kita tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, baik dalam kita sakit ataupun senang. Zat yang selalu memudahkan jalan hidup kita. Zat yang selalu mengajarkan dan memberikan kita pengetahuan akan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berpuasa. Apa puasanya? Puasa yaitu menahan hawa nafsu yang setiap saat ini Ramadan cuma momen doang, ngecas. Hakikatnya puasa yang sebenarnya adalah setelah Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kan casing Lailatul Qadar ya. Ramadan, syahr Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan turunnya, ada bulannya turun Al-Quran. Dan di bulan tersebut ada, kalau misalnya bahasa zaman dulu, mungkin ayahanda kita masih hafal zaman dulu, dingdong yang jackpot. Nah, ya jackpot ini bulannya jackpot. Yang kita nggak tahu, disuruh sama Rasulullah SAW nyari di 10 hari terakhir. Cari di 10 hari. Tapi para ulama mengatakan, Al-Habib Salim Asy-Syatiri Allah raham, beliau mengatakan
Lailatul Qadar bisa saja terjadi di awal bulan. Liman, kepada siapa? Mereka yang dari awal sudah merindukan bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, udah khatam berapa kali? Khatam. Ada yang sekali? Ini saya husnuzon, mereka tawaduk, Masya Allah. Tawaduk. Udah juz berapa? Juz 20. Juz 20 sebenarnya pada ini nggak sih, ada kegiatan nggak sih? Enggak, maksudnya di hari-hari ada kegiatan, ada kuliah atau kerja? Ada. Kerja dari jam berapa? 8 sampai 5. Oke, full depan komputer apa enggak? Full. Bisa nyolong waktu enggak? Bisa. Oke. Buat kalian saran, tapi nggak pakai handphone, beli mushaf Quran kecil. Mushaf Quran yang kecil. Mushaf Quran yang kecil tuh, yang satu buku itu 5 juz, per hari 5 juz. Dapat kok, dapat. Kita ngetes kok dulu. Dulu di pondok dari jam 7 sampai jam 11. 5 juz. Dapat kok. Serius dapat. Bisa dicicil. Kalau bacanya jangan terlalu tartil juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebaran selesai itu. Itu lebaran saya. Bacanya gimana? Ya semampunya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting apa? Yang penting kita menghidupkan hari-hari dengan Al-Qur'an. Malam hari udah selesai nih 5 juznya. Malam hari buka arti apa yang dibaca, terapi Quran. Sudah pernah kita ajarin kan? Terapi Quran? Terapi Quran. Udah pernah kan? Sudah pernah ngalamin belum kemarin? Ada yang pernah ngalamin terapi Quran di Alusna? Yang cowok? Belum ya? Terapi Quran belum ngalamin ya? Yang cewek belum ngalamin? Siapa coba angkat tangan? Kemarin udah ya? Mutlak gak jawaban Allah? Jawabannya Allah mutlak apa enggak? Artinya apa? Kalau misal kalian sudah baca Al-Quran, baca artinya, tanya sama Allah Ta'ala tentang keadaan hati kalian sekarang. Ketika kalian selalu meyakinkan atau menyangkurkan hati kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik dalam di siang hari ataupun malam hari, fa insyaallah Allah yarzuqkum Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kalian semua malam Lailatul Qadar, yang di dalamnya reward apa? Bonus derajat, bonus nilai poin indallah, di sisinya Allah Ta'ala. Kepada siapa? Bonus kepada orang yang apa tujuan puasa? Tujuan puasa? Tujuan puasa pahala. Ya Allah, sedih amat. Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, untuk menjadikan kalian orang bertakwa. Nah, Sel, tolong tulis. Takwa itu, takwa kalau disaring itu ada 3 poin. Takwa kalau disaring ada 3 poin. Kalau tulisan gue jelek banget tuh pasti deh, demi Allah. Untung Selika terus cewek nih, rapi tulisannya. Kalau cowok berantakan sih. Takwa disaring menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah syukur. Bersyukur.
Poin pertama adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Orang-orang yang bertakwa selalu baik dalam kepahitan ataupun kemanisan dalam hidup dia, dia selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Perspektif dia dalam pandangannya kepada Allah Ta'ala itu berbeda. Contoh, kita kalau dikasih ujian ngeluh apa enggak? Ngeluh. Tapi kalau orang soleh bilangnya apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Ada satu ulama di Hadramut, beliau tuh ngomong gini, beliau ini udah gak bisa jalan. Ini sekitar berapa tahun lalu gitu. Beliau ini udah gak bisa jalan. Kemudian mertuanya guru kami nanya ke beliau, ya Habib, ini bahasa basi, kalau bahasa Arabnya Jabar Khotir aja nih Zat. Jabar Khotir, bahasa basi aja ini. Ini orang udah tahu di atas kasur udah nggak bisa gerak, fakul virus nih, udah nggak bisa gerak nih, lumpuh kakinya. Bahasa basi mertuanya guru kita, Habib kaif hal bekhair, Habib apa kabar, sehat? Jelas orang sakit ditanya sehat, apa jawaban beliau? Alhamdulillah afiyah. Oh, afiyah, maksudnya afiyah apa nih? Afiyah adalah selamat dari protes kepada Allah. Afiyah yaitu bersyukur. Afiyah, alhamdulillah afiyah, padahal dia gak bisa jalan. Selamat dari protes kepada Allah Ta'ala. Jadi gak ada protes sama Allah Ta'ala. Apa yang Allah kasih, ya Allah makasih ya Rabb, la ilaha illallah, makasih banyak Allah. Ujian ini begitu nikmat. Segala kepahitan bisa dikatakan ujian, yes ujian. Segala sesuatu kepahitan bisa dikatakan ujian. Tapi yang namanya afiyah, yaitu apa? Selamat dari protes kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, terima, syukuri, rawat, jaga, maka Allah akan kirimkan yang baru, baik sehat ataupun rizki. Afiyah. Lalu kemudian apa? Poin yang kedua, ketika dia merasa bersyukur dan afiyah, tidak protes kepada Allah Ta'ala, selamat atas protesnya kepada Allah Ta'ala, maka apa? Maka orang tersebut akan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Baik di luar yang ibadah secara ibadah yang terlihat ataupun tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat, yang tidak bukan sebuah kewajiban besar, yaitu berbagi sebagai tanda syukur. Yang poin kedua adalah dia berbagi atau bersedekah. Kalau dia sudah mampu menerima takdirnya Allah Ta'ala, dia mampu, ya Allah kalau emang ini maunya Allah, tapi Allah ridha sama hamba terima ya Allah. Berani gak ngomong gitu? Berani gak? Benar. Kalau misalnya orang yang kalian sayang Allah panggil, terus kalian berpisah dengan dia, terus kalian ngomong, ya Allah kalau emang Allah ridha sama hamba kami, Allah pisahkan kami, kalau Allah memang sayang sama dia, ambil gak masalah ya Allah, yang penting Allah ridha sama kami. Berani gak? Saran saya, pikir-pikir ulang. 2017 saya kehilangan semua harta saya gara-gara itu. Kalau Allah gak suka terbesit di hati hamba, umur sekian punya ini punya itu, kalau di hati hamba terbesit, ya Allah kesombongan setitik aja, ambil semuanya ya Allah.
asal Allah ridho sama hamba. Beneran diambil sama Allah kontrak. Tapi di sini tanda bersyukurnya itu, afianya itu, protesnya itu bukan di situ. Apa? Berbagi, bersedekah. Nah, ada yang punya hajat di sini? Coba angkat tangan yang punya hajat. Hajat nikah kek, hajat kuliah lagi kek. Angkat tangan aja, nggak masalah. Hajat, angkat tangan. Allah. Angkat tangan. Sil, angkat tangan. Yang cowok nggak punya hajat. Serius lo nggak punya hajat? Itu mau nikah Zat? Lagi enggak? Kan nanya Zat. Oh mau haji, ya Rab, amin. Allah balikna ila haji insyaallah. Allah baliklah haram. Mudah-mudahan Allah berangkatin kita haji haram. Kita kenapa umroh pending mulu ya? Nanti aku bahas habis ini. Ya nanti aja. Tapi insyaallah ala kulli hal. Kita punya hajat semuanya? Punya? Bagaimana cara mendatangkan hajat tersebut dengan cepat kilat? Nomor 2, sedekah subuh. Sedekah subuh dengan nominal yang istiqomah. Nominal yang istiqomah. Mampunya berapa? Berapa? 20.000. Oke, 20.000 nggak masalah tiap hari. Mampunya berapa? Gue yakin yang cowok-cowok mah 1 juta ya sehari ya. Amin dong. Amin, amin orang puasa gobul insyaallah. Yang cewek-cewek bisa 3 juta sehari ya. 3 juta mah receh. Duit mah gampang. Sedekah dengan nominal yang istiqomah. Kalau keskip, lupa nih. Lupa. Enggak dikodok ya benar. Double dikodok. Kemarin gua gak sedekah, astagfirullahaladzim. Hari ini double. Karena para solihin kalau sudah membiasakan sebuah amalan yang menjadi amalan rutin atau wirid atau aurat, ketika dia lupa dikodok sama dia, double. Begitu. Nah, setelah dia bersyukur, dia selamat dari protes pada Allah Ta'ala, kemudian apa? Dia berbagi kepada orang, memaklumi orang. Sekarang gue mau nanya, ketika kita sedekah nih di lampu merah, ada pengamen, waktuku kecil. Ada pengamen nih, pengamen. Lu jangan tawa, jangan tawa, jangan tawa. Lu puasa lu. Tembak, tembak, dor, 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 dor. Terus hati kalian sebenarnya pengen ngeluarin duit. Terus pasti sometimes ada nih di kepala tuh, ntar dipakai buat yang ngapa-ngapain lagi, atau ada bosnya lagi, betul nggak? Pernah nggak kepikiran? Pernah. Dikasih nggak uangnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak dikasih? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Ganjal hatinya, masya Allah, bagus juga, nggak masalah juga itu. Jadi ini dua-dua baik ini. Kalau nggak ngasih karena hatinya ganjil daripada suuzon, nggak masalah juga. Tapi bukan berarti uang yang sudah disiapkan nggak dikeluarin, tetap dikeluarin. Kepada siapa? Kepada siapa saja orang-orang yang kalian kehendaki, kalian ridhoi. Kayak gue keserak nih ngasih sama dia, gue kasih dia aja deh. Begitu. Dan ketika kita bersedekah, ini kan membagikan kepada orang lain yang kita nggak pandang bulu sebenarnya. Seharusnya nih, notabene sedekah itu nggak pandang bulu, mau dia gimana. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat siapa yang menerima, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat seberapa ringan tangan kita untuk berbagi kepada siapapun itu. Masalah dipakai uangnya mau ngapain, buat apa, segala macam, itu urusan dia sama Allah Taala. Yang Allah lihat adalah seberapa ringan tangan kita ngeluarin duitnya. Jadi artinya apa? Nggak pandang bulu untuk bersedekah. Nah, ketika sudah bisa bersedekah seperti ini, nggak pandang bulu, bagi aja semuanya. Hatta Nasara, bahkan Nasrani,
Tapi dengan catatan keluarga sudah ini keluarga kerabat sudah tercukupi ya untuk masalah sedekah ya. Hatta nasora bagi-bagi aja. Hati gue kasih sama dia, udah, nah, kasih aja. Yang ketiga nih poin takwa ini yang paling sulit. Paling sulit adalah memaafkan. Wanita adalah makhluk yang Allah ciptakan ahli sejarah. Betul? Ya enggak, Bapak? Betul enggak, Pak? Wanita adalah makhluk yang Allah ciptakan ahli sejarah. Satu kesalahan pasangan diingat sampai kiamat. Betul apa enggak? Yang udah nikah angkat tangan. Nah, ayo. Ayo. Mohon maaf lahir batin. Memaafkan ini paling sulit emang hukumnya. Sulit. Tapi yang namanya maafin, kalau kita udah maafin ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Apa ikhlas? Ma huwa ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah yang tersimpan di balik yang tersembunyi. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hada ikhlas. Kalau kita sudah besarkan Allah Ta'alanya, maka insya Allah bisa memaafkan. Nah permasalahannya nih, ini pesan ya, pesan guys, lu ada musuh nggak? Ini cowok punya musuh nggak? Kalau misalnya ada musuh, buru-buru ubah perspektif pola pikir kita. Yang cewek juga, kalau misalnya ada musuh, buru-buru ubah pola pikir kita. Perspektif kita diubah. Oke, sebentar, pinjam. Bentuknya apa? Bentuknya mic, ya kan? Kalau saya ubah begini, bentuknya apa? Lingkaran. Artinya apa? Pintar-pintar dalam melihat sebuah permasalahan, sehingga apa? Kita bisa berhusnuzon dan memaafkan orang tersebut. Dan para wanita, saran saya setelah menikah, mohon maaf lahir batin, kalau suamimu ada salah satu saja, jangan marahnya kayak kiamat. Mohon maaf lahir batin. Kenapa? Ini bisa jadi letak murkanya Allah kepada seorang wanita. Kufur terhadap nikmat yang Allah titipkan lewat suami. Memaafkan. Yang laki-laki, kalau ada masalah sama orang, buru-buru istighfar. Mau siapa yang salah, mau kita yang salah kek, mau dia yang salah kek, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Allah ngasih ini sama hamba? Oke Allah, kalau Allah pengen atas hamba, oke, hamba sabar, hamba kuat, hamba terima, terserah Allah. Yang penting Allah ridho. Ambil itu. Ketika sudah mencakup semua ini, dia bersyukur atas segala nikmat. Pahit dibilang dia nikmat, makasih ya Allah, Allah masih perhatian sama hamba. Dikasih cobaan, ya Allah, amin ya Allah, makasih ya Allah, Allah anggap hamba pantas menerima rezeki banyak, makasih ya Allah. Kemudian apa? Dia nggak putus berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian apa? Sebelum orang bikin salah udah maafin duluan dia. Maka insya Allah nih yang belum nikah, yang udah nikah coba angkat tangan nih cowok. Yang udah nikah, malam ini bilang sama istri kalian, sayang, sebelum kamu bikin kesalahan, demi Allah aku udah maafin kamu. Insya Allah pasti ngulah itu. Bilang sama istri begitu, sayang, sebelum kamu bikin kesalahan, aku udah maafin kamu. Aku minta ridhonya, maafin aku sebagai suami kurang atau belum sempurna. Tolong doain aku.
maafkan aku ya, aku udah maafin kamu. Disuruh bar kita. La ilaha illallah. Nah, ketika takwa ini sudah tertimbunkan dalam diri kita, takwa sudah terpatrikan dalam hati kita, datangnya Ramadan dalam keadaan kita tangisi, kita rindukan. Ini setengah Ramadan sudah lewat. Sekarang berapa Ramadan? 6 malam apa ini? Tahu-tahuan lu. Malam Lailatul Qadar. Saya bilang Lailatul Qadar. Malam 17 malam nuzul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Nah, kalau orang hidupnya menghidupkan malam Ramadan dengan Al-Quran, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini off the record. Ada yang suka belajar astronom di sini? Astronom bintang, bulan-bulan bintang. Oke, ada yang tahu berita tanggal 15 Maret kemarin adalah Red Moon? Tahu? Red Moon tahu? Tahu ya? Ini ada simpen di sini nih. Saking ada cinta banget sama ciptaan Allah, masya Allah. Bisa dikirim nggak sih? Itu nggak bisa ya? Iya, nggak bisa ya? Oh dewa. Nah, ini Red Moon yang diambil di Jakarta. Yang ini, yang di Turki belum dikirim. Itu full merah Red Moon, benar-benar Red Moon. Nah, ciri-ciri alam Red Moon ini sama persis seperti Lailatul Qadar. Angin tidak berhembus, ombak tidak ada, kecil doang nih. Tenang dan malam hari terang benderang. Dan habis Jumat itu tanggal 15 Maret pas hari Jumat, ingat banget habis salat Jumat itu hujan. Malamnya terang benderang, Red Moon terjadi, terang, angin tidak ada, dan kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, air laut tidak bergelombang besar, tenang dia. Nah, Lailatul Qadar ciri-ciri seperti itu. Bukan berarti itu Lailatul Qadar, bukan berarti. Bisa jadi insya Allah kalian mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Apa ciri-cirinya? Hati tenang. Ciri-ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah hati tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati tenang di malam itu, dan kemudian apa? Bukan cuma tenang. Bukan gara-gara di malam itu dia menunaikan utangnya dia tenang, enggak. Bukan di situ. Di malam itu selain ketenangan hati, bawaannya pengen ibadah lagi. Aduh, kok pengen sholat lagi? Oh, ya Allah, tapi udah witir, nggak masalah, sholat lagi aja. Aduh, kok pengen baca Quran lagi? Ya baca Quran aja, nggak masalah. Terus ketika buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bercinta sama Allah, benar-benar bercinta. Hati tenang, kemudian apa? Bertambahnya rasa ingin beribadah dan kenikmatan beribadah. Meningkat, udah tenang, bertambahnya apa itu? Pengen ibadah, simple ya tulisannya. Pengen ibadah lagi, pengen ibadah terus, bertambah terus menerus rasa haus dan kenikmatan dalam ibadah, sehingga Pak dia pengen ibadah terus. Nih ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar: hati tenang, kemudian bertambah ketakwaannya,
bertambah rasa ketenangan hatinya, kemudian haus akan dekat dengan Allah Ta'ala. Saya mau nanya, di bulan Ramadan ini sudah berapa kali kita takbir sholat? Baru takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, kita di belakang dengan rasa kerinduan Allahu Akbar. Berapa kali kita nangis dalam sholat kita? Berapa kali kita nangis dalam sholat kita? Apakah sholat kita selama ini hanya sebatas ritual? Ingat, sholat bukan ritual. Sholat adalah hubungan spiritual, bukan hanya sekedar ritual. Kalau orang pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia harus bertakwa dulu, kosongkan hatinya dulu, tenangkan hatinya dulu dengan ketakwaan, dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Taala dalam hadis qudsi? Manusia itu adalah sirku, dan sirku ada pada manusia. Manusia itulah rahasiaku, dan rahasiaku ada pada manusia. Nah, ini pelajari ini dalam nih. Cuma belum saatnya kita belajar itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dan kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sangat dekat sama kita. Allah sangat dekat, cuma kita doang yang kejauhan. Mengenai kejauhan. Ayo dong putar balik. Katanya punya hajat, katanya pengen nikah. Siapa tuh? Oh, oke, maaf. Katanya punya hajat, katanya pengen nikah, katanya pengen ini pengen itu. Ayo dong, pulang sama Allah Ta'ala. Ini bulannya. Jadi orang yang luar biasa. Orang yang tadi kan puasa, ada puasa secara syariat, puasa tarigat. Nah, puasa tarigat dikatakan apa? Diulang tadi, bahwa orang puasa tarigat yang selalu menahan marahnya, tidak berlebihan makan yang nggak dipengen sama dia, dimatikan hawa nafsunya, matikan api dalam dirinya sehingga cuma ada air, nggak ada batas waktu melainkan seumur hidupnya. Kata Rasulullah, kata Allah Taala, bagi orang yang berpuasa, inda farhatan, ada dua kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Inda farhatun iftar. Di kebahagiaan pertama adalah apa? Berbuka. Makanya kenikmatan paling nikmat itu adalah, masya Allah nih, buka puasa, air putih, korma, doa. Buka puasa, air putih, korma, doa. Ini mohon maaf yang laki-laki, mohon maaf nih, jangan sampai ada kejadian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasum tu bika mantu ala rizqa afdal birahmatika ya arhamar rahimin. Mana sunnahnya? Asap. Enggak di situ konsepnya. Ya tahu, kita ahli hisab tahu, tapi enggak gitu konsepnya. Tahu. Nah, bagaimana caranya? Ketika Anda farhatun, di kebahagiaan pertama adalah apa? Ketika dia berbuka. Ketika berbuka ini adalah doa yang diijabah Allah. Doa dengan sepenuh hati, doa dengan tulus ikhlas. Batalin, baru Allahumma lakasumtu. Sebutin hajatnya. Enggak ada yang mungkin Allah ijabah. Gal Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan apa? Bagi orang yang sudah berdoa dan mengucapkan doanya demi Allah, insya Allah, Allah akan pasti ijabah. Allah pasti ijabah doa tersebut, hanya tinggal tunggu waktunya. Tunggu kita siap. Kapan kita siap? Enggak ada yang tahu kapan kita siap, tapi Allah menyiapkan kita. Wa 'inda farhatun, dan satu lagi kebahagiaannya apa? Bagi orang yang berpuasa, yaitu mereka
ru'yat jamali, kata Allah Ta'ala, melihat keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Melihat keindahan Allah Ta'ala ini, banyak ulama menafsirkan, dikatakan bahwa Allahumma sholli ala Muhammad, melihat ru'yat jamali adalah makan sepuasnya di surga. Dalam kitab Sirrul Asrar, bahwa yang namanya di surga makan sepuasnya, ru'yat jamali diterjemahkan seperti itu. Tapi ada juga ulama yang Masya Allah mengatakan apa? Ru'yat jamali apa? Melihat keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah, melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah, fi yaumil qiyamah. Tapi bukan cuma di situ, melihat keindahan Allah di dunia sekarang bisa kita lihat. Perbedaan, rasa sayang, benci antara manusia, beda pendapat, itu adalah rahmat. Beda pendapat adalah rahmat. Itulah keindahan Allah Ta'ala. Tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap suatu permasalahan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah matikan api dalam hatinya sehingga dia lupa cara marah. Dia lupa cara marah. Dia lupa cara emosi. Dia lupa cara meninggalkan Allah Ta'ala. Dia lupa cara nggak taat sama Allah Ta'ala, itu dia lupa. Yang dia ingat hanya Allah, 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 Allah. Dan dia selalu menyangkutkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, baik dalam keadaan puasa ataupun tidak berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan kalian semua rezeki menikmati malam Lailatul Qadar, dan Allah ijabah doa kalian semua di malam Lailatul Qadar. Bagi yang ingin nikah, ingin berkeluarga, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, mudah-mudahan Allah ijabah segala hajat kalian insyaallah. Jangan pernah putus asa, wala ta'asu birahillah. Kalau tadi kan segi ilmuwan astronom ya, ilmu astronom, perbintangan, Imam Ghazali ahli begitu juga. Dan jangan patokan bahwa Lailatul Qadar sudah lewat, enggak. Bima yasha. Para ulama mengatakan bisa jadi, Rasulullah mengatakan di 10 hari ganjil terakhir kan, ya kan? Dikata Rasulullah begitu. Ulama berpendapat bisa jadi juga bima yasha, terserah Allah. Kalau udah bima yasha, terserah Allah, udah panjang urusan ini. Allah bisa aja menurunkan Lailatul Qadar di awal, di tengah, terserah Allah. Dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah kehendaki kita. Mudah-mudahan Allah kehendaki kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Ini kita ceramah 2 jam. Mau mulai tanya jawab boleh ya? Enggak, ada sedikit doang nih. Jadi sebenarnya puasa ini adalah ibadah klasik. Ini saya lihat nggak usah tulis, kasihan, panjang soalnya. Puasa adalah ibadah klasik. Nabi Allah Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diperintahkan untuk berpuasa. Apa? Ayamul Bait. Ini pengetahuan doang ya. Ayamul Bait. Apa Ayamul Bait? Al-Bait berasal dari kata abiyat, putih, mutih. Jadi dulu dalam riwayat dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan di India, dan kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, dan kemudian apa? Nabi Allah Adam alaihissalam terbakar kulitnya oleh matahari, gosong. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk puasa di 3 hari setiap bulannya, bulan Hijriah 13, 14, 15. Ayamul Bait. Biasain puasa tersebut. Yang kedua, Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam puasanya Ayamul Bait. Kemudian
Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berpuasa seumur hidupnya kecuali 2 lebaran. Nabi Nuh berpuasa seumur hidupnya kecuali di 2 lebaran. Ketika beliau membawa di bahtera kapal juga beliau berpuasa. Kemudian siapa? Nabi Yunus alaihi salam berpuasa ketika kapan? Gampang nih. Ini habis itu gue kasih pertanyaan bagi-bagi duit nih. Nabi Yunus berpuasa kapan? Di dalam perut ikan paus. Berapa hari? Ayo. Wa na'am, sadaqta barakta ya Ustaz. Ntar dulu, bukan itu pertanyaan. Ya Allahu Akbar, pamrih nih. Sabar ngapa? Bukan itu pertanyaannya. Kalem. Diberikan paus 40 hari. Doa apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanak. Dalam keadaan berpuasa mengosongkan hatinya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Hadza Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Daud berpuasa selang-seling. Nabi Daud selang-seling. Kemudian Nabi Allahumma shalli Muhammad Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim diperintahkan puasa? Ini baru kasih duit. Kapan Nabi Ibrahim diperintahin puasa? $200 pertama. Kapan Nabi Ibrahim diperintahkan berpuasa? Wah, bukan. Apa Ustaz? Dia lagi menang. Sini. Susah anak pondok. Curang lu. Ayakumullah. Anak pondok yang dapat. Nabi Ibrahim diperintahkan puasa oleh Allah Ta'ala ketika Raja Namrud memerintahkan tentaranya untuk ngumpulin kayu. Ketika diperintahkan Raja Namrud memerintahkan tentaranya untuk ngumpulin kayu untuk ngebakar Nabi Ibrahim. Nabi Daud, move on. Nak bangun nak. Hai. Lihat sini. Ini berapa? Oke, bagus. Ini ciri-ciri yang susah move on nih. Kita harus susah. Berarti dia mengamalkan puasa Nabi Daud. Masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar, Allah merintahkan agar berpuasa. Nah, ini nih kerennya nih. Makanya tadi nyangkut ke puasa tarigat. Bisa diputar balik gak terjal? Ke tarigat tadi. Puasa tarigat. Emang ini ya? Oh iya. Oh itu dia. Oh iya. Yes. Nah ini dia nih. Ini dia maksudnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpuasa ketika ingin dibakar oleh tentara Raja Namrud. Berpuasa. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk api tersebut agar dia jangan panas melainkan dingin. Artinya kalau kita berpuasa secara syariat dan tarigat, puasa dalam yang 30 hari dan puasa dalam keseharian kita bawa keluar Ramadan ke dalam, di luar bulan Ramadan, keluar dari Ramadan bawa Ramadan, jangan tinggalin Ramadannya, bawa kebiasaan itu, hawa nafsunya ditahan-tahan, jangan makan berlebihan, jangan marah-marah, jangan emosian. Maka apa? Insya Allah itkum minanar, diharamkan api neraka untuk membakar kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diharamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaranya tipis.
tipis sih, cuman dengung itu. Tipis sih. Kemudian apa? Puasa Nabi Allah Musa. Puasa Nabi Musa berapa hari? Ya 40 hari. Bukan itu pertanyaannya. Kalem, sabar. Masih ada pertanyaan lebih sulit. 40 hari ketika kapan? Ketika ingin bertemu. Nah, yang tadi katakan ru'yati jamali. Anda farhatun, kebahagiaan orang berpuasa adalah melihat keindahanku. Nabi Musa alaihissalam berpuasa di Bukit Tur Sina selama 40 hari, nggak makan nggak minum sama sekali. Samsak, literally. Iya nggak sih. So, anak muda kan sekarang gitu kan. Enggak sih. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari nggak makan nggak minum sama sekali. Untuk apa? Nabi Musa alaihissalam punya gelar apa? Gelar apa Nabi Musa? Jangan sampai googling, awas lo ya. Googling awas. Hati-hati, pahala puasa rusak. Jangan bohong. Gelar Nabi nggak jadi ya. Udah mengandung jawab ya apa? Aduh, astagfirullahaladzim. 100.000. Lu Azmi, diam dulu. Lu orang dalam, diam dulu dah. Anak pondok mah tahu udah. Ayo, sekarang yang cewek, giliran cewek. Apa? Kalamullah. Tahu dari mana? Googling, awas lo. Pernah dengar? Gimana Jal? Boleh. Oh, oke. Ini Jal, kasih Jal. Kalamullah. Nabi Allah Musa alaihissalam gelarnya adalah Kalimullah, bukan kalamullah. Kalamullah itu perkataannya Allah. Kalau kalimullah yang berbicara kepada Allah Ta'ala, kalimullah. Nah, ketika berpuasa itu karena dikatakan dalam hadis qudsi, Anda farhatun ru'yati jamali, yang kebahagiaan satu lagi adalah melihat keindahanku. Nah, Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari pengen lihat keindahannya Allah Ta'ala. Tapi sayang 1000 sayang, ketika cahayanya Allah yang sepercik dipercikkan, Nabi Musa pingsan, nggak kuat. Nabi Musa nggak kuat, pingsan, sehingga hanya mendengar perkataan dari Allah Ta'ala dan kemudian ditulis menjadi kitab di atas batu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian apa? Nabi Isa kapan berpuasa? Berapa hari puasa Nabi Isa? Ini kalau nggak kasih duit gini nih Sal. Gimana Om? Kasih Om? Duit? Kasih lagi nggak duit? Hadiah? Kasih Om ya? Oke deh, gua kasih lagi deh. Soalnya kalau dia diam itu pada susah deh. Cepet 200 deh. Susah soal ini. Nabi Isa bagaimana tata cara puasanya? Berapa hari? 3/4, 3,5. Ustaz, nanti googling. Oh enggak, WhatsApp istri. Oh ya. Ayo 200 sih. Googling ya. 4, bagaimana tata caranya?
Terus kalian EB3 ya? Apa cerdas cermat bertiga gitu? Tet gitu. Coba tolong jawab, kasih mic-nya. Ada orang di atas ya? Enggak gue. Jadi Nabi Isa itu puasanya Di rumahnya? gurun dan diajarkan di agama Kristen. Iya, berapa hari dan 40 hari. bagaimana tata caranya? Oke. Setengah ya berarti ya. Sah ya. Setengah benar. Lo bagi 3 deh, 30. 10.000 sumbangin Masjid Al-Husna. Kalau gue sih gue sumbangin semua kalau usah. Kalau gue sih gue sumbangin semua ke majelis ini. Masya Allah. Jadi benar jawabannya, Nabi Isa AS diperintahkan Allah Ta'ala untuk berpuasa selama ini. Ingat guys, hai guys, halo yang dapat duit perhatikan, come to papa sini, liatin. Nabi Isa diperintahkan berpuasa 40 hari dalam setahun. Dalam setahun, bukan 40 hari branded, bukan dicicil. Nah, cara puasa gimana? 1 hari puasanya 24 jam, istirahat 2 hari, terus puasa lagi 24 jam, istirahat 2 hari. Begitulah puasanya Nabi Isa alaihissalam. Oke, Sel, abis itu jawab pertanyaan dari Ane nih. Kalian jawab, tanggal berapa Hijriah yang disunahkan kita untuk berpuasa dan banyak terjadi, dan sebutkan 3 kejadian besar di tanggal tersebut. Tanggal berapa Hijriah? Atau 2 kejadian nih. Tanggal berapa Hijriah yang semua nabi berpuasa di tanggal tersebut? Nabi Muhammad juga. Kalau Nabi Muhammad kita nggak bahas tadi ya, karena sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW 29 hari. Kalau ketika hilal tidak terlihat maka dimutlakan 30 hari. Ayo, 3. Tanggal berapa Hijriah? Yang di atas? Wah, searching loh. Oke, mantap. Tanggal berapa? Cok. Udah Zat. Yang lain Zat. Siapa ngomong? Oh, Masya Allah. 10 Muharram. Iya, apa aja kejadiannya? Ntar lo, gue harus cari orang yang bisa jawab biar bagi 2 nih. Sebutkan kejadian apa saja yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Ya. Terus Yang pertama kelahiran. Yang Nabi Ibrahim itu, yang Raja Namrud. Lalu Apa yang pertama itu? Yang pertama Nabi Ibrahim itu apa? Laut Merah. Oh, yang Laut Merah terbelah saat Nabi Musa. Apa? Gak inget. 2. Tapi bener jawaban dia, nggak apa, kita maklumin. Mungkin dia puasa terlalu hektik dari pagi, jadi ini saya gocap-gocap ya bang ya. Buat dia aja. Masya Allah. Tuh orang nggak cintai dunia tuh, ketika dunia datang dimainin tuh. Itu orang spesial begitu tuh, Masya Allah. Pakai telur pasti ya. Orang spesial, pakai kornet. Jadi 10 Muharram itu kejadian apa? Nabi Allah Musa alaihissalam membelah laut Itrib di Asakal Bahar. 1. Raja Namrud memerintahkan tentaranya untuk membakar Nabi Ibrahim. 2.
bertemunya Ibunda Siti Hawa bersama Ibunda Siti Hawa bersama Nabi Adam alaihissalam. 3. Kemudian apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak kisah-kisah yang lain dalam yang dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad, yang kejadian sebelum Muharram itu. Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Karena apa? Oh, karena banyak kejadian. Apa kejadiannya? Nabi Yunus selamat dari ikan paus, Nabi Yusuf keluar penjara, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kami lebih berhak berpuasa di tanggal tersebut. Jadi tolong jangan tinggalkan puasa Ayyamul Bait 3 hari setiap bulannya, dan kemudian tanggal 10 Muharram. Dan kalau boleh pesan, jangan terlalu happy berpisah sama Ramadan. Sebenarnya aneh kaget jadwal kita di bulan ini cuma sekali, harusnya lebih. Tapi alhamdulillah nggak masalah, karena kita pengen di Ramadan ini meskipun malam, iya nggak masalah. Cari waktunya, anak pengen banget duduk bareng semuanya, ngobrol dari hati ke hati, masalah Nabi, masalah Allah, masalah Rasulullah SAW, dan masalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang buntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu mengkaitkan diri kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang buntung adalah apa? Orang-orang yang selalu menyia-nyiakan waktunya. Jadi kalau pengen jadi orang beruntung, maka manfaatkan waktumu sebaik mungkin dalam hidupmu, dan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan, dan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Ingat, jangan marah ya, jangan marah, jangan emosi. Tadi saya ada bapak-bapak ngelawan arah, saya lagi nguber ke sini agak ngebut dikit. Itu bapak subhanallah, dia nggak ada rasa bersalahnya, dia ngelawan arah, ban saya muter begini. Saya nggak marah, cuma mata melotot. Jangan marah Pak, hati-hati Pak. Jangan marah, latihan jangan marah. Kalau mau benci orang, benci sifatnya, jangan orangnya. Insya Allah kalau itu sifat kalian tanamkan, insya Allah kalian akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jelas ya? Jadi puasa itu ada 2, ada syariat dan tarikat. Kalau kalian dapetin Lailatul Qadar, syariat, tarikat. Kalau syariat ada waktunya dari subuh sampai maghrib. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, dan tarikat berpuasa seumur hidupnya. Dengan dalil apa? Kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia enggak puasa, dan berapa banyak orang yang enggak puasa tapi dia puasa, yaitu dengan cara menahan hawa nafsu, enggak marah, enggak emosian, enggak belanja, enggak gibah, enggak ngomongin orang, enggak jelekin orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kemudian berapa banyak di antara kita orang yang berpuasa setiap hari ini selama Ramadan cuma dapat lapar sama haus. Kami sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'ala tas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini cuma dapat lapar sama haus? Berapa banyak? Nah, na'udzubillah, jangan sampai kita tergolong hal tersebut. Artinya kalau lagi puasa, kalau pengen gibah, nih saya bolehkan kalian gibah. Satu syaratnya, depan orangnya. Kalau mau ngomongin orang, saya bolehin depan orangnya, tapi nggak dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena kalau ngomongin orang di belakang namanya gibah, kalau ngomongin orang di depan namanya khutbah. Jadi tolong jangan gibah, jaga lisan kita. Lisan kita adalah pintu maksiat terbanyak, mata kita adalah pintu maksiat terbanyak. Jaga nih kedua mata kita. Dan kemudian apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba geser itu, Anda nggak kelihatan? Yang ke arah ke bulan apa itu? Itu sebelah kanan, sebelah kiri. Lailatul Qadar adalah reward.
bonus kepada Allah, dari Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa, yang datang dengan Ramadan dengan kerinduan, datang dengan kebahagiaan, datang dengan ketidak ingin berpisahan. Ini biasa orang-orang soleh nih, kalau udah 10 terakhir, mungkin saya di 10 terakhir udah ngilang. Saya di 10 terakhir ngilang biasanya. 10 terakhir itu ngilang kemana? Ngilang muter ke tempat guru-guru khataman Quran dalam tarawih. Dan biasa kita baca qasidah, mudda' ya Ramadan tub alaina bil ghufran, mudda' ya Ramadan tub alaina bil ghufran, selamat tinggal ya Ramadan. Itu sedih banget tuh qasidah dibawain. Sedih banget. Kalau misal tahu artinya ya, sedih banget. Selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Khawatir gak ketemu lagi tahun depan. Semoga kita keluar semua dari Ramadan dalam keadaan ampunan. Mudda' ya Ramadan tub alaina bil ghufran ya Allah. Afriq alaina sabran. Semoga Allah hujani kita penuh dengan rasa sabar insyaallah. La ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kullu ummati dakhala jannah illa ma aba. Semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga kecuali bagi yang mau. Siapa? Mereka yang tidak menjalankan perintahnya Allah dan tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingat kalau buka puasa ntar, ini gue tungguin lo, gue pantengin azan, gue pengen lihat lo buka gimana. Apakah cuman air putih sama korma, sama takjil, sama gorengan 2 piring, atau sama apa? Kalau boleh saran, Rasulullah SAW setiap berbuka puasa air putih, kurma 3 biji, sholat. Kita biasain hari ini begitu ya. Buat yang laki terlebih dahulu. Kalau yang perempuan ikut, alhamdulillah. Yang laki siap nggak begitu? Mau nggak hari ini? Mau begitu? Hari ini begitu ya. Air putih, kurma 3 biji, langsung wudu, sholat. Habis itu baru tarawih. Enggak. Habis itu ya, makan secukupnya. Makan secukupnya baru. Yang tadi bebas, serah lu deh tuh. Urusan lu deh tuh, bukan urusan gua deh tuh. Begitu. Iya, al-hisab. Nah, kapan makan malamnya? Ba'da tarawih, itu pun dikit. Kalau ini tahadus bin himah ya. Kalau al-fajir makannya cuman pas sahur doang. Bukanya cuman korma, makannya sahur doang. Itu bagus buat tubuh. Makanya kan slim kan? Slim. Kalau pengen diet ya begitu. Dan itu menjaga kesehatan tubuh dan terjauh dari penyakit kanker insyaallah. Jelas? Jelas? Apa tadi kalau takwa ini nggak dibuka nih? Takwa diperas ada 3. Jangan dibuka. Sengaja. Kenapa syukur? Apa itu syukur? Afiyah. Apa afiyah? Menerima. Bahasa menerima atau enggak protes kepada Allah Ta'ala atas kepahitan atau kenikmatan. Yang kedua apa? Bersedekah. Yang ketiga, memaafkan. Maafin enggak hari ini orang-orang yang pernah nyakitin kalian? Kalau kalian punya orang yang kalian kira-kira pernah berbuat salah sama dia, kira-kira nih, misalnya yang cowok punya mantan nih, dia tersakiti hati nih, gua nggak rela sama lu ninggalin gua, misalnya begitu. Misalnya dia ngomong begitu, caranya apa? Minta maaf secara lisan. Kemudian apa? Ini kalian juga nih, kalau ada orang yang sakit hati sama kalian, sedekahin jariah atas nama orang tersebut. Sedekahin jariah atas nama orang tersebut. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang gak suka sama kalian, sebaliknya begitu juga. Ini orang yang baru keren. Sedekahin amal jariah atas nama orang tersebut. Ini buat fulan atau fulanah. Ya Allah, amal jariah buat dia. Dah, selesai. Memaafkan. Itu memaafkan. Jelas? Ada yang mau buka?
Iya dong. Masa buka puasa? Ada yang mau nanya dulu? Oke, Khalisha, bentar. Mic-nya boleh, Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalisha, Ustadz. Ustadz, saya bekerja di kantor yang selama Ramadan ini sering lembur. Bahkan setelah pulang seringnya masih selalu menyelesaikan pekerjaan. Ini membuat saya kesulitan untuk sholat malam atau beribadah dengan maksimal dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara saya tetap bisa meraih keutamaan dalam Lailatul Qadar, dan apakah ada amalan khusus yang bisa dilakukan bagi orang yang waktunya dan energinya terbatas karena pekerjaan? Masya Allah alaik. Masya Allah alaik. Khadijah, wallahi al-azim, inna Allah la yanzuru suwarikum walakin yanzur qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah gak ngeliat gambaran kita, tapi yang Allah lihatlah hatimu. Kesedihan hatimu, gak bisa sholat malam, gak bisa munajat sama Allah nikmat seperti tahun lalu. Kau nangis rindu sama Allah, demi Allah, Allah lebih rindu sama kau. Bersyukur kau punya rasa seperti itu. Apakah ada amalannya? Perbanyak mengucap kalimat Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi Allah, banyak orang cemburu dengan punya rasa itu. Ini masalah sholat malam, ini masalah sholat sunnah ini, bukan sholat wajib. Teruslah pelihara rasa itu. Terus pelihara rasa itu. Dan cari insyaallah sebisa mungkin 2 rakaat deh. 2 rakaat tidak masalah. Atau wudu. Kalau misalnya buka Quran, wudu, buka Quran, baca sedikit nggak masalah. Atau nih, mentok, wudu, arah kiblat mana? Sujud, ya Allah kangen. Sambil duduk sholat witir boleh, sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi nggak nikmat rasanya, beda rasanya. Jadi kalau bisa cari celah-celah yang memungkinkan ketika sholat malam di kantor ataupun di rumah. Ya mohon maaf lahir batin, kalau kita bisa bersih-bersih, hapus make up yang cewek di rumah, masa iya pasti bisa lah dikit sebentar aja, 2 rakaat aja, atau witir 1 rakaat nggak masalah. Tapi pesan saya, pelihara rasamu itu. Pertanyaanmu nyampe ke hati, karena kau sampaikan dari hati, karena kau rindu kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, apabila ada seorang hamba rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah dan Rasulullah SAW lebih merindukan kau. Semoga Allah golongkan kita menjadi orang-orang soleh insyaAllah. Amalannya banyakin istighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu amalannya. Itu astaghfirullahaladzim menggugurkan dosa, la ilaha illallah menguatkan tauhid kita kepada Allah SWT, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sebuah mahar kawin atau satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan, yang termaktub di pintu surga. Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adalah sebuah senjata pamungkas doa kita kepada Allah Ta'ala agar Allah ijabah semua doa kita. Dan insya Allah Allah ijabah, tinggal tunggu waktunya. Mudah-mudahan Allah persiapkan kita sehingga kita siap menerima apa yang kita munajatkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Keren kali sama insya Allah alaik. Dari Khalisha ada lagi yang mau nanya? Oh oke. Kenapa perempuan semua? Yang laki nggak ada yang nanya. Oh podos. Boleh cowok yang Ganti-gantian ya. Ini kita tanya jawab sampai jam 9 kok. enggak. Sampai 5:55.
Wah, bentar lagi buka puasa tuh. Kan mau ke atas kan? Wih. Kan mau dulu habis itu naik. Jadi 5 5 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Alfi Alfandi, Ya. sekalian sedikit curhat kali ya. Wah, mohon maaf, saya bukan Mama Dede. Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ngerasa di Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang bisa dibilang mungkin berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya yang saya alami. Dari mulai segi amal ibadah, terus lebih dekat sama Allah, lebih dekat juga sama orang-orang sekitar saya gitu. Dan saya ini mungkin selama saya hidup gak pernah ngerasain takut akan kematian sebelum-sebelumnya. Cuman belakangan ini saya tuh ngerasa kayak saya tuh takut banget mati dalam keadaan masih banyak dosa, masih banyak maksiat, amal ibadah juga masih sedikit gitu. Itu sebenarnya hal yang baik atau yang buruk gitu Pak Ustadz. Terus ditambah saya kan juga kemarin sempat bertanya tuh yang katanya amalan untuk orang tua saya yang udah meninggal, yaitu ayah saya. Dan kemarin tuh kayak baru beberapa hari yang lalu tuh saya bermimpi ketemu sama dia. Dia tuh kayak ngajak saya pergi gitu loh. Jadi saya tuh ada kekhawatiran apa ini adalah tanda-tanda bla 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 gitu, atau emang itu untuk reminder saya buat lebih taat lagi dan menguatkan iman saya di bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah alaik. Ini kemarin kau yang nanya masalah buat orang tua almarhum ya kan? Yang di Atakwa kan? Wa na'am. Masya Allah. Rasa ketakutan itu adalah rasa yang rezeki yang besar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, akthir zikra hazimul ladzat. Perbanyak di antara kalian tuh mengingat apa? Penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kalau dia banyak mengingat masalah kematian, masuk dalil yang lain. Man arafa nafsa man arafa bu'da safar isti'addah. Barang siapa yang mengetahui dia akan berjalan jauh, maka dia akan bersiap-siap. Usia berapa? 22. 22, 23 itu emang momen rata-rata kita mikir masalah mati. Rata-rata, karena anak di usia 22 itu ngalamin itu. Takut mati, bahkan sampai punya hobi tidur dalam liang lahat. Tidur. Maksudnya? Jadi kalau ada kuburan nih, mayatnya belum datang, saya samperin, Pak, mayatnya jam berapa nyampe? Zuhur Mas. Oh, iya ya, saya numpang sebentar ya. Ngapain? Nyobain doang. Aksir zikra hazimul ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan, kematian. Tidur. Oh gini jadi mayat. Kalau kalian scroll Instagram saya, berapa hari lalu saya ada ngupdate tuh status mohon maaf lahir batin yang saya dipocongin. Ada yang lihat? Ngeliat deh. Mungkin yang cewek-cewek nggak ngeliat, ada ngupdate status story, lagi dipocongin tuh berapa hari lalu. Mohon maaf lahir batin ya, maafin semuanya segala kesalahan saya. Mengingat penghancur kenikmatan, bagus. Tapi bagusnya apabila dibarengi dengan ketaatan. Kalau hanya ketakutan saja, ya ini bersusah nih. Ketakutan aja akhirnya apa? Mental illness. Ntar aku mati gimana? Sulit. Tapi dibarengi dengan ketaatan. Oke. Tinggal maaf, namanya siapa tadi? Oh, Podos. Hah? Podos. Oh, Podos. Iya. Sama berarti. Apanya? Jangan ngamuk. Jangan marah. Kan nanya doang ini. Muhammad Rizky deh. Itu maksudnya. Ya, maaf. Yang namanya ketakutan itu dibarengi dengan ketaatan. Pertama, kalau kau punya circle di luar yang menurut sebagian orang kurang baik, apakah harus tinggalkan? Nggak perlu tinggalin, cuman geser aja. Kayak sekarang nih, aku yakin kau nggak kenal semua kan nama mereka.
Hari ini kalian kenalan dan kalian berakad kalian adalah sahabat dunia akhirat. Mau? Setuju? Setuju? Ya yang cowok-cowok ya, kenalan ngobrol. Nanti bikin grup WhatsApp. Tapi jangan buat gibah. Buat bangunin sholat subuh. Buat bangun sholat subuh. Subuh. Jangan sahur, jangan. Sahur, makhluk-makhluk di bumi sahur. Jangan itu, jangan. Nanti artinya apa? Kalian harus punya rezeki, harus punya circle yang baru untuk menuju ketaatan. Yang kedua, yang masalah orang tua tadi almarhum, Allahumma sholli ala Muhammad, mimpi diajak, kekhawatirannya ngikut. Begitu. Pertanyaan Anda satu, Ki. Ente sebelum tidur wudu apa enggak? Wudunya paling pas Isya atau pas taraweh. Batal enggak? Enggak. Yakin? Kadang enggak tahu wala. Nah, kalau misalnya dalam sebelum tidur tuh wudu dulu, maka itu ada isyarat. Tapi itu adalah teguran. Kita ambil hikmahnya. Teguran, siap nggak siap kita akan pulang. Cepat atau lambat kita akan pulang. Kalau kata guru kita, siap nggak siap dikumpulkan. Ya dong. Siap nggak siap dikumpulkan. Siap nggak siap kita akan menemui kematian. Nah sekarang bagaimana di usia yang muda ini, di usia belia ini, kita semua mempersiapkan kematian dengan sangat indah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua berharap, saya Lika berharap, semua orang berharap orang yang hadir di Al-Husna ini menjadi orang yang spesial, orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan, orang yang beruntung dunia akhirat. Semoga Allah berikan kalian rezeki menjadi orang yang beruntung dunia akhirat insyaallah. Begitu ya. Jadi kekhawatiran itu bagus apa enggak? Yes, bagus. Nabi bilang begitu. Tapi harus dibarengi dengan ketaatan. Dan teruslah merasa amal ibadahmu sedikit. Karena makhluk akhir zaman kayak kita nih emang sedikit amal ibadahnya. Berbeda sama seperti para sahabat zaman terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Okay, I have slots for 2 more questions. Kenapa banyakan cewek? Bentar. Tadi Jihan udah angkat duluan ya, jadi aku serve buat Jihan. Jihan. Nanti yang cowok abis ini angkat tangannya ya, ntar kebagiannya cewek mulu. Okay. Aku nanya dia. Enggak ya. Berarti Jihan dulu ya. Ya, mangga. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya saya mau bertanya, tapi masih berhubungan sama pengalaman pribadi saya. Oke. Saya saat ini berusia 21 tahun, sedang intern atau magang di salah satu perusahaan. Magang? Iya, sedang magang. Setengah matang? Magang Ustadz, magang, internship. Ya. Jadi saya sekarang sedang melakukan internship dengan masa kurang lebih 6 bulan Ustadz. Gimana cara saya untuk sebagai Gen Z ini menjaga ketakwaan, di mana terkadang di dunia kantor itu ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya haram ataupun dilarang Allah untuk dilakukan tapi dinormalisasi. Lalu juga bagaimana saya sebagai Gen Z itu tetap menjaga ketakwaan saya di lingkungan yang rata-rata tidak melaksanakan ajaran Islam gitu Ustadz. Jadi mungkin agak linglung atau kesusahan dalam beribadah karena di lingkungan kantor sendiri kurang banyak Muslim yang menjalankan ajaran Islam gitu Ustadz. Jadi gimana solusi untuk tetap menjaga ketakwaan, apalagi di bulan Ramadan ini menurut saya agak lebih susah dan challenging daripada di kampus bersama teman-teman gitu. Jadi mohon pencerahannya Ustadz, seperti itu. Terima kasih. Insyaallah alaik. Ini ada jawaban 2. Jawaban tegas dan jawaban tasawuf. Jawaban tegas, pertanyaannya nih, masih magang kan? Masih Ustadz. Belum digaji gede kan? Belum. Ngapa pusing?
masih magang, belum digaji gede, ibadah dikekang. Kenapa pusing? Yang magang kali ini tuh kontrak udah sama kewajiban dari kampus saya juga untuk semester ini menjalankan internship di sana. Jadi kalau untuk keluar pun juga nggak bisa, Ustaz. Oke, pertanyaannya, apa yang dikekang sehingga nggak bisa ibadah? Bagian mana nih? Misalnya untuk sholat gitu, Ustadz, kadang ada atasan saya yang tidak beragama Islam merasa kayak nanti aja gitu, atau kamu kerjain ini dulu gitu, Ustadz. Jadi kayak untuk tepat waktu ataupun dalam bulan puasa ini menurut saya agak lebih berat gitu, Ustadz. Oke, pertanyaannya, apakah kau satu ruangan sama bosmu? Hampir setiap hari saya bersama atasan saya juga. Setiap saat? Enggak. Oke, artinya nggak setiap saat kan? Iya. Ada waktu sendiri kan? Ada, Ustadz. Itu dia waktunya. Colongan. Jadi buru-buru, jangan sampai nih. Mohon maaf, pernah maksiat? Pernah. Ketika maksiat itu kita colongan apa enggak? Colongan dong. Dan setelah maksiat kita simpen enggak tuh? Jangan sampai ada yang tahu. Jadiin begitu. Bisa nggak? Insya Allah, Ustadz. Kalau bareng sama dia dari makan siang, oke nanti siang kita makan siang ya, meeting sekalian misalnya begitu. Oh ya ibu, ini momen sepele, simple banget. Ketika kau makan siang, ibu izin, bapak izin, bos izin, ketua izin, ibu dirut izin, saya mau ke toilet, saya mules. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menahan buang air. Raja Namrud gak bisa. Sebutin siapa? Raja Brunei gak bisa nahan BAB. Kalau udah begitu pasti akan memahami, udah buruan. Itulah momennya. Jangan kau bilang kau sholat, ibu saya harus sholat, mohon maaf, gak bisa gitu. Gak masuk keimanannya, nggak relate sama dia. Tapi kalau BAB, ada maaf bu, saya ke toilet. Colongannya di situ. Boleh nggak bohong begitu? Boleh. Siasah, strategi perang itu. Perang untuk melawan hal yang tidak baik dan menuju kebaikan. Apalagi dipikirin? Mungkin saya mau coba dulu, Ustadz, seperti itu. Kabarin ke Selika aja kalau misalnya mentok ya. Ntar Selika ngabarin saya. Sel, lu DM doang, WhatsApp. Oh ya, gitu. Jadi coba dulu, karena ada satu orang di lokasi syuting begitu. Sutradaranya orang Hindia, Hindu. Setiap azan si aktor ini bilangnya apa? Mules. Bapu sebentar ya, mules. Ayo sudah. Pergi. Setiap azan. Si orang ini tidak, nonis ini tidak memahami azan. Kenapa setiap azan begitu? Akhirnya apa? Akhirnya kru yang lain bilang, "Lu kemana sih? Lu pengen tahu? Ayo ikut sama gua." Babu, mules, sebentar, ikut bareng. Taunya sholat. Sampai akhirnya apa? Si sutradaranya mengatakan apa? Setiap waktu sholat saya breakkan ini semua. Kalian sholat semua, saya tunggu di sini. Ibda bin nafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti mungkin. Ini adalah cara Allah untuk pengen angkat derajat kau. Jelas. Jelas, Ustadz. Satu lagi, saya baru ingat. Nambah ya. Teman-teman saya yang di kantor juga ada yang Muslim, tapi karena atasan saya seperti itu, dia jadinya lebih kayak bilangnya, ya udah nanti aja. Misalkan ibu juga
nggak bolehin kan, nanti aja gitu, atau kayak jadinya dia memvalidasi bahwa dia nggak bisa ibadah itu karena atasan kita begitu, Ustadz. Nggak bisa. Jadi apakah saya harus kayak speak up langsung, kayak ngajak dia bareng-bareng sholat atau kayak gimana gitu, Ustadz? Nggak perlu ngajak dia, cukup mulai dari dirimu dulu. Ketika engkau fokus membenahi dirimu, maka yang orang sekelilingmu, 10 orang, 100 orang, 1000 orang akan menjadi lebih baik. Jangan fokus ngajak dia, kamu jangan gitu, nggak usah. Udah fokus aja. Kalau gue bisa, kenapa lo nggak bisa? Ujungnya begitu ntar. Oke, makasih Ustadz. Jadi biarkan nurnya Allah yang berbicara, bukan lisan kita yang berbicara. Karena lisan tempatnya dusta, lisan tempatnya menghina, lisan tempatnya memuliakan atau menjatuhkan. Biar nurnya Allah yang berbicara dengan cara colong waktu beribadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas Ustadz. Oke, atur, thank you. Oke, I have one more question. Boleh, aku maafin ya, aku Ikhwan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa nanti langsung titipin ke aku aja. Insya Allah nanti aku sampaikan. One more? Excuse me? One more? One more, ya. Why? Karena ntar lagi gak keburu buka. Weh, kalau bahasa Korea, weh. Kan biar pada mau buka. Oh. Kan harus naik dulu mobilisasi ke atas. Yes, yo. Tuh. Itu Tadi, doang gue taunya. Oke, mangga. Siapa yang nanya? Izin Pak Ustadz. Mana? Oh, situ. Masya Allah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya Pak Ustadz, ini mengenai untuk mewujudkan hajat kita. Mewujudkan hajat? Ya. Oke. Nah, jadi yang gimana Pak Ustadz sampaikan tadi seperti kayak untuk mempermudahnya itu ada sedekah subuh seperti itu. Nah, di mana kondisinya saya itu ada hajat yang ingin saya wujudkan, mungkin dari dalam rentan waktu 5 tahun ini apa 10 tahun ini. Nah, pertanyaannya itu gimana sih buat saya itu atau mungkin di kita semua ini itu bisa mewujudkan hajat itu dengan keimanan yang konsisten seperti itu Pak Ustadz. Istiqomah. Iya, istiqomahnya. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak. Itu dong. Masya Allah. Ada hajat yang mau diwujudkan selama 5 tahun ke depan berarti ya. Oke, bagaimana konsistensinya? Namanya siapa, maaf? Dwiki. Dwiki senang naik gunung? Naik odong-odong? Susah nih ngomong ini. Dwiki pernah hunting pantai? Pernah. Hunting pantai, bukan ke pantai, hunting pantai. Pernah? Di mana? Sumatera Barat. Kenapa Dwiki ke sana? Bagus. Simpel jawabannya. Terus? Cari tempat-tempat. Apa yang dicari? Kenikmatan ketika setelah melihatnya. Hunting pantai. Anda nggak bilang hunting gunung dulu ya, hunting pantai. Kita hunting pantai entah ada sebenarnya. Dulu Anda motoran di Lombok, bawa motor adventure, pasir-pasir jatuh-jatuh, ngejar sunset. Kayak bentar lagi nih kita ngejar sunset di atas. Anda ngejar sunset, ketemu di sebuah pantai yang sepi yang nggak ada orang sama sekali. Tahu nggak? Jatuhnya ini Allah bayar. Apa? Langit berlafazkan Allah, warna orange. Silakan kalian buka Instagram saya, bawah-bawah itu ada foto tersebut. Artinya apa? Kalau untuk istiqomah harus tahu apa yang mau dicapai, keindahan seperti apa yang mau dicapai. Kan Dwiki udah punya target 5 tahun ke depan. Nah itu dia targetnya. Bagaimana istiqomah? Ingat nih guys, girls, kalau kalian mau istiqomah, kalian nih cowok-cowok, boys, mau sedekah konsisten, mungkin kalau kalian memutuskan dengan nominal yang besar di awal, itu akan terseok-seok.
Lalu bagaimana? Putuskan dengan nominal semampunya. Kalau semampunya, let's say 50.000, wah tiba-tiba nggak ada uang, maka 5.000 kelipatannya. Kalau lupa targetnya apa? Oh, target gue kan mau ini, gue harus achieve nih. Sorry kalau boleh tahu targetnya apa? Yang pertama pasti lulus dulu dari kuliahnya. S berapa? Lagi sekarang di stase koas. Oh, dokter. Suntik dong. Maaf. Aduh, suka belok nih. Kelamaan di podcast Mas nih. Terus. Ya, terus kalau emang rezekinya ada mau ngambil S2 juga. Sama ya terakhirnya pasti menikah habis itu spesialis pasti gitu. Oke. Artinya punya target panjang nih kan. Apapun yang kau tanam sekarang, insya Allah akan kau tuai 6 tahun lagi. Istiqomah itu yang harus kau pikirkan. Jangan putuskan ibadah kepada Allah, jangan putuskan munajat kepada Allah Ta'ala, jangan putuskan sedekah subuh, jangan putuskan bersolawat, jangan putuskan tirakat, jangan berhenti putuskan Allahumma shalli ala Muhammad. Matikan hawa nafsu, puasa tarikat, terus begitu. Jadilah air, jangan jadi api. Kenapa? Semakin air itu semakin dia mengalir, dia tahu tempat yang rendah di mana. Ketika di tempat yang rendah, dia ngapain? Dia bermanfaat untuk orang banyak. Air ketika dia murni, bersih, dijual jadi mahal. Ikutilah sifat air dan membaur, menyatu dan menjadilah seperti di mana engkau dipindahkan atau ditugaskan. Kalau bahasa Arabnya likulli maqalu maqamu, setiap tempat ada bahasa ada tempatnya. Jadi kau istiqomah terus. Bagaimana istiqomahnya? Tahu tujuan, targetmu. Ingat, kita harus punya gambaran visi misi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus sudah punya. Kalau anak muda zaman sekarang punya seperti itu, maka kalian digolongkan orang luar biasa dan terplanningkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan hajat kalian semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima semua puasa kita, Allah ijabah segala doa kita, Allah jaga segala orang tua kita, semua orang tua kita, Allah jauhkan orang tua kita dari penyakit dan mara bahaya. Dan apabila orang tua kita sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan orang tua kita di raudhah min riyadil jannah, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah kumpulkan kita kembali, melainkan kita berkumpul kembali untuk atas dasar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini adalah kisi-kisi atau sebuah bocoran dari Allah Ta'ala bahwa inilah gambaran kita nanti di akhirat akan berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal hadhihi al-ummikal ijabah bil barakah syahr Ramadan bi haqqi habibika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين يا رب العالمين. وفعني كريم وفعني يا رحمن الرحيم يا كريم يا مجيب السالين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا نورا في لساننا، نورا في عيوننا، نورا في بصرنا، نورا في سمعنا، نورا في جسدنا، نورا بنورك حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جعلنا من أهل القرآن وحب القرآن وبحسن الختام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan selika ini saya request ya, tahun depan kalau saya panjang umur, saya minta Al-Husna Ramadan bikin seminggu
ada berapa hari yang selang-seling jadi kayak pesantren. Ya, kalau saya panjang umur, kalau enggak nanti guru-guru lain banyak kok. Ingat, banyak cara menuju Allah. Doain saya panjang umur ya. Doain saya kuat, doain saya istiqomah, doain semoga Allah selamatkan kita semua dunia akhirat. Insya Allah besok tanggal 20 saya berangkat ke Makassar. Tolong doain, karena berapa kali ke Makassar pesawatnya tiba-tiba mati di atas. Beneran, ini beneran puasa, nggak bohong, puasa. Ini beneran. Berapa kali ke Makassar, ke Palu kemarin pesawatnya mati di atas. Terus jatuh, nyala lagi dia. Doain semoga pergi selamat, pulang selamat, berkah dakwahnya dari Makassar. Kemudian saya itu ke Palu, bes Palu, Jakarta, Jatinangor, Bandung, Surabaya, Tasik, Jogja, Jakarta, Banten, Palangkaraya, Samarinda, Medan, Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta. Itu pun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang, ya gue sama kalian. Ya, makasih banyak, doain saya insyaallah. Ingat yang cowok, guys, buka puasa apa? Apapun puasanya, minumnya air, nggak mungkin batu. Minumnya air putih, korma, ada korma nggak? Korma 3 biji, kita wudhu langsung sholat. Oke guys, mantap. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.